Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, selamat datang di podcastku, Lahirkan Amal Soleh di Setiap Peristiwa. Di episode podcastku kali ini, saya Muhammad Ibrahim Al-Hanif akan berbincang-bincang dengan manajer Baitul Mal Beringharjo, dan juga beliau adalah ketua PBMT Mal DIY, dan juga beliau adalah manajer fundraising di LAS MKU. Kepada Pak Ahmad Parianto, selamat datang Pak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hanif. Gimana? Ya, lama gak jumpa ini. Kita jumpanya di Zoom ini, Pak. Iya. Biasanya, Pak. Gimana, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, Pak, mau datang ke studio kami. Sama-sama. Di studio podcastku. Podcastku ya. Ini keren. Studionya keren, luar biasa. Ya, terima kasih, Pak. Kalau saya lihat profilnya Pak Anto ini kayaknya orangnya Baitul Mal banget, Pak. Emang ada Baitul Mal banget gitu? Iya. Ada beberapa program yang menurut saya menarik di BMT Beringharjo, yaitu angkringan dan juga Jogjinawi. Dan saya ingat banget waktu itu Pak Anto di rapat Zoom waktu itu menyebutkan nanti kalau Jogja ada program itu pasti namanya Jawa banget. Berarti kan Pak Anto ini Baitul Mal dan orangnya Jawa banget. Bener, Pak? Ya begitu. Karena kita membawa ini etniknya Jogja itu kan menarik ya. Itu sehingga ya karena kita Baitul Mal BMT Beringharjo itu ada di Jogja ya, nama Jogja ini kita pakai terus kalau bisa. Nah, gitu. Oh iya, bagus itu, Pak. Tapi sebelumnya Pak Anto ini asli Jogja? Insya Allah asli Jogja saya. Besar kecil lahir di Jogja. Oh, berarti memang Jogja banget ya? Memang Jogja banget. Berarti bahkan dari kecil sampai kuliah, ya, sampai hari ini pun di Jogja ya? Jogja, ya. Tapi memang nggak tahu kenapa ya, Pak. Saya itu punya beberapa kenalan orang Jogja, memang betahnya ya di Jogja gitu. Oh gitu ya. Memang katanya Jogja itu ngangenin gitu. Terbuat dari rindu katanya. Sepakat saya, Pak. Gitu. Saya yang kuliah di Jogja sampai hari ini aja masih betah di Jogja, gitu, Pak. Ya? Belum rela untuk pulang. Atau jangan-jangan dapat orang Jogja? Enggak, Pak. Saya dapatnya malah sama-sama orang Pati tapi yang lama di Jogja. Jadi istri saya Nyonya itu dari SMP di Jogja, Pak. Dulu mondok di Mualimat. Oh iya. Sudah kental Jogjanya kalau kayak gitu. Sudah. Ya. Istri saya saja berat kalau ninggalin Jogja katanya. Gitu ya. Ya alhamdulillah. Kembali ke tadi, Pak. Tadi kan ada programnya Baitul Mal Beringharjo itu di Jogjinawi dan juga di angkringan. Yeah. Nah, angkringan ini kan kalau di Indonesia istilahnya UMKM ya masuknya. Ya, betul. Nah, di UMKM ini kebetulan perhimpunan kan akan mengadakan acara Silaknas. Acara Silaknas itu acara tiap tahunnya perhimpunan ya. Yeah. Dan di situ ada satu acara baru yaitu BMT World dan Pak Anto dia ditunjuk sebagai ketua acara untuk BMT World. Ya. Ketiban sambor ini, Mas. Apakah yang menunjuk itu Direktur LAS MKU? Alam. Bapak-bapak ini ya, Bapak Ibu MPP mungkin kali ya. Oh ya, yang menunjuk ya. Nah, boleh sedikit menjelaskan, Pak, apa itu BMT World, Pak? Karena ini termasuk acara yang baru ya. Iya, memang ini acara yang baru. Ide dari MPP ini luar biasa sehingga ini perlu kita tangkap sebagai peluang bahwa BMT harus kemudian menunjukkan kiprah yang lebih untuk UMKM yang ada di Indonesia, begitu. Karena selama ini kan memang anggota-anggota BMT itu kan UMKM ya, unit usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, kita kan bermainnya di level itu, maka ini salah satu ide bagaimana kita bisa mengangkat UMKM itu ke kancah nasional. Usaha mikro yang kemudian di awal-awal mungkin usahanya dia itu hanya di kampung atau di pinggiran, ini menjadi berbicara di tingkat negara. Nah, itu kan menjadi luar biasa.
Begitu. Jadi dari pinggiran kemudian menuju ke negara. Ini sesuatu yang kemudian membanggakan kita. Dan terbukti tahun 98 ketika krisis moneter, UMKM ini sebagai penopang ekonomi saat itu. Nah, apalagi sekarang pandemi juga sedang melanda, sehingga kita harapkan UMKM ini terus bisa menunjukkan eksistensinya sebagai penopang ekonomi negara. Nah, kita harus memberikan apresiasi terhadap itu, gitu. UMKM yang kemudian dia itu bisa bertahan di masa pandemi yang hampir 2 tahunan ya mungkin ya. Itu kemudian harus kita apresiasi, harus kita kasih reward. Entah itu bentuknya penghargaan, entah itu bentuknya apalah yang kita bisa kemudian persembahkan untuk UMKM di Indonesia ini, gitu Mas. Ya, sepakat saya Pak. Tapi di masa pandemi ini kan memang yang istilahnya seluruh elemen terdampak ya. Yeah. Tapi UMKM itu istilahnya yang paling menjerit di masa pandemi ini. Saya sepakat dengan tadi Pak Anto bahwa kita harus bisa memberi apresiasi kepada teman-teman pelaku UMKM ini, gitu. Nah, kan tadi berbicara BMT Award, kemudian berbicara ke UMKM. Nah, sebenarnya yang bisa berpartisipasi di BMT Award itu adalah BMT-nya, koperasinya, UMKM-nya, atau siapanya, Pak? Ya, sebenarnya semua bisa, gitu ya. BMT-nya juga bisa, UMKM-nya juga bisa, kok ya semuanya bisa gitu. Tetapi ini BMT Award ini untuk sementara ini untuk UMKM-nya. Gitu. Jadi kita ingin mencari UMKM, memberikan gitu ya, memberikan apresiasi kepada UMKM yang bagus, yang masih sustain, kemudian juga dia memberikan impact kepada masyarakat maupun kepada lingkungan. Begitu. Nah, entah itu impactnya itu misalnya bisa merekrut karyawan dari masyarakat sekitarnya, atau karena satu usaha itu kemudian ada efek gitu ya, ada efek ke masyarakat sekitar, misalnya dia menjadi supplier, dia menjadi istilahnya pemasar dari UMKM, usaha UMKM yang ada di kampung itu atau di wilayah tersebut, begitu. Oke. Berarti kalau bisa saya simpulkan untuk istilahnya di episode pertama ya, pertama BMT Award ini sasarannya adalah teman-teman di UMKM. Betul. Nah, apakah sebenarnya ada kriterianya Pak di UMKM yang boleh berpartisipasi di BMT Award? Iya. Kalau kriteria UMKM kan sesuai Undang-Undang 20 tahun 2008 ya, tentang UMKM. UMKM itu ya usaha kecil, usaha mikro, kecil dan menengah. Kalau mikro ya di antara 50-an juta gitu ya, di bawah 50 juta. Nah, itu semuanya boleh. Gitu ya, boleh. Baik itu perorangan ya, sifatnya itu dia milik perorangan, ataupun dia sudah berbentuk badan usaha. Itu berbentuk badan hukum gitu ya, misalnya hukum. CV, misalnya PT, tapi masih di kategori UMKM menurut undang-undang tadi, itu kita persilahkan untuk mendaftar, tidak masalah. Gitu. Oke. Berarti yang penting dia UMKM yang sesuai dengan undang-undang yang ada. Ya, betul. Oke. Berarti kalau misalnya nih Pak, UMKM perorangan, kemudian misalnya atau kelompok, atau bahkan misalnya baru buka, itu apakah boleh ikut Pak? Boleh, nggak masalah. Karena kita mengambil UMKM-nya itu dari sisi omsetnya saja, yang sesuai undang-undang tadi. Itu tidak terlalu jelimet dulu lah, kayak gitu ya. Tetapi asal dia masuk dalam kriteria yang ada di situ, termasuk omsetnya ya, gitu ya. Maksud saya omset dari UMKM itu yang menurut undang-undang, maka silahkan mendaftar. Usahanya bebas, mau fashion dan mau fashion boleh, mau kuliner boleh, mau kerajinan dipersilahkan, gitu. Jasa juga boleh, gitu ya. Jasa dipersilahkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Berarti kalau saya tangkap kan, walaupun UMKM-nya itu baru, berarti boleh ikut berpartisipasi. Boleh. Kalau saya mungkin bercerita sedikit ya Pak, di zaman saya kuliah itu kan sering banget ada namanya business competition. Nah, rata-rata di business competition itu kan partisipasinya itu mahasiswa. Dan tidak semua yang dipresentasikan itu sudah berjalan, ataupun maksudnya itu masih konsep. Nah,
saya juga dulu pernah ikut Asian Impact waktu itu membantu tim Postabik Gresik di Singapura. Waktu itu juga saya bertemu di itu kan juga targetnya adalah UMKM yang memberikan, yang bisa punya impact di sekitar. Tapi ternyata ada juga peserta yang dia hanya bawa konsep. Jadi dia memang mencari networking, mencari donor, dana dan lain-lain gitu. Tapi apakah di BMT Award itu seperti itu? Jadi apakah boleh seorang UMKM atau perorangan atau mungkin kelompok yang dia baru punya ide untuk membangun UMKM ikut di BMT Award itu, Pak? Kalau di konsep awal ini dia sudah punya gitu. Jadi UMKM tersebut sudah jalan gitu, karena di situ nanti ada persyaratan ya yang harus dimasukkan, misalnya foto produknya, kemudian profil dari usahanya itu berupa video, berupa foto, nah kayak gitu. Sehingga memang harus sudah berjalan. Gitu, bukan konsep, bukan ide gitu. Karena kita kepingin cari yang betul-betul dia sudah berjalan, yang sudah melakukan itu gitu. Oke, berarti memang targetnya yang karena mungkin lingkungan mahasiswa ya, kemudian saya juga dulu ikut. Dan kalau saya lihat itu memang banyak yang istilahnya saya sebutnya business competition saja ya Pak ya. Itu banyak juga yang dia bentuk business competitionnya itu yaitu ada yang hanya bawa konsep, dia cari investor, dia cari hadiah untuk bisa diinvest di UMKM. Berarti ini berbeda dengan itu ya Pak ya. Ya, berbeda dengan business competition ya. Jadi ini memang betul-betul UMKM yang sudah berjalan begitu ya. Kemudian dia sudah memberikan impact ke masyarakat, dia sudah punya keuntungan, sudah punya omset, nah kayak gitu. Ada minimal mereka berjalan berapa lama? 6 bulan, 1 tahun atau belum ada? Belum ada kalau sekarang ini. Tapi mungkin kita bisa nanti bisa kita diskusikan dengan teman-teman di ini, karena ini baru istilahnya belum kita fixkan begitu. Tapi persyaratan sudah kita upload gitu ya, kita upload, nanti bisa diikut di BMT Award di Instagram kita di BMT Award ID gitu. Nah, nanti bisa kemudian dia mengetahui syarat-syaratnya yang ada di situ. Oke. Kemudian kan tadi Pak Anto juga di awal ingin mengapresiasi kepada teman-teman di UMKM. Nah, sebenarnya proses atau acaranya BMT Award itu gimana sih, Pak? Iya. Jadi kok tiba-tiba teman-teman UMKM sudah berpartisipasi kemudian nanti dapat award. Nah, itu prosesnya bagaimana itu, Pak? Iya. Jadi teman-teman UMKM harus mendaftar gitu ya. Itu mendaftar, nanti silahkan ikuti IG kami tadi BMT Award ID. Setelah itu nanti masukkan saja di profil gitu, masuk di profil BMT Award ID itu nanti sudah ada link pendaftarannya. Nah, ikuti saja di link itu sudah ada ininya, sudah ada syaratnya apa yang harus diupload, kemudian apa yang kemudian harus di attachment di situ, itu sudah ada. Ikuti itu. Kalau belum ada maka dilengkapi dulu. Gitu, dilengkapi dulu baru kemudian mendaftar gitu. Masa pendaftarannya maksimal sampai dengan minggu kedua bulan November. Ya, gitu. Mulai pembukaannya berarti hari ini sudah bisa mulai dibuka di link itu. Terus kemudian silahkan mendaftar. Kalau sudah nanti menunggu informasi dari kita. Gitu, apakah sudah masuk. Nah, tahapannya nanti ada 3 tahapan. Yang pertama administrasi, kemudian kurasi tahap pertama, kurasi tahap kedua. Nah, begitu nanti di kurasi tahap kedua sudah kita tentukan pemenang 1, 2, 3, kita undang di acara Silatnas tadi. Dia untuk menerima awardnya, gitu. Berarti memang nanti yang diundang itu yang setelah lolos dari kurasi kedua, benar ya? Betul. Berarti tidak semuanya ya? Tidak semuanya. Oke. Nah, tadi kan Pak Anto menyampaikan nanti ada juara 1, 2, 3. Apakah hanya juara 1, 2, dan 3 atau ada berapa kategori pemenang nih, Pak? Ya. Atau berapa kategori istilahnya award untuk teman-teman UMKM ini? Ya, ada 3 kategori. Yang pertama UMKM inspiratif. Gitu. Jadi yang kita ambil di sini temanya adalah UMKM inspiratif. Yang kedua UMKM inspiratif itu kita ambil juara 1, 2, 3. Kemudian yang kedua UMKM terfavorit.
UMKM terfavorit. pilihan netizen. Oh, Nah oke. gitu. Jadi nanti UMKM yang mengirimkan ke kita itu semuanya harus mengirimkan video profilnya Mm-mm. ke panitia. Setelah itu panitia akan upload Mm-mm. itu di Instagram kita, Oke. Instagram BMT Award ID. Mm-mm. Nah setelah itu peserta harus mencari dukungan, Men-share gitu ya. men-share ke semua orang agar dia bisa menjadi yang terfavorit. Oke. Yang banyak like-nya Mm-mm. itu yang menang untuk yang UMKM favorit. Favorit. Kayak gitu. Yang ketiga adalah kategori promotor. Oke. Gitu. Nah, promotor itu adalah orang atau bisa BMT Mm-mm. gitu yang kemudian mempromosikan melalui misalnya video, Mm-mm. melalui kanal YouTube, melalui foto kepada masyarakat umum. Nah, kayak gitu. Biasanya bentuknya karena nanti kita minta video profil company dari usaha itu. Usaha itu. Oke. Ya, oke. nah itu. Berarti bedanya peserta dengan promotor apa, Pak? Kalau peserta itu UMKM-nya. Heeh. Sebenarnya promotor itu juga peserta lomba, tapi Mm-mm. ini harus jadi satu nih. Mm-mm. Gitu. Jadi antara UMKM dengan promotornya ini harus satu paket. Oh. Gitu misalnya Mm-mm. usaha apa gitu ya, misalnya laundry gitu ya, dia mau mengajukan, maka dia harus bikin video profilnya. Mm-mm. Itu tidak perlu kemudian menyewa yang mahal-mahal, tidak perlu, tapi bisa jadi yang mempromosikan, yang membuatkan video itu anaknya, ya pakai HP putranya, kemudian dia bisa editing. Nah itu bisa istilahnya milenial sekarang kan pandai ya. Pandai, Nah, oke. bikin reel, bikin TikTok. Nah, tentang itu. Nah, itu boleh, silahkan kayak gitu. Tidak perlu panjang-panjang kayak company profile perusahaan 5 menit, nggak perlu juga gitu. Asal itu menarik, mengena, nah itu bisa menjadi juara, itu berpeluang menjadi juara. Oh, kalau boleh tahu nih Pak, mungkin sedikit bocoran biar teman-teman UMKM ini ketika nanti daftar. Nah, penilaian untuk menjadi tadi juara 1, 2, 3 dan kalau tadi kan favorit kan sudah disebutin Pak Anto ya. Yeah. Dia yang dinilai oleh netizen. Iya. Nah, ini bocoran nih Pak. Kan tadi Yeah. ada kalau administrasi jelas dia harus lolos administrasi. Iya, betul. Kemudian ada kurasi pertama dan kurasi kedua. Betul. Nah, penilaian yang di kurasi pertama dan kedua itu apa sih Pak? Biar teman-teman UMKM ini yang nanti menonton paham apa yang benar-benar mereka harus siapkan gitu. Ya, yang pertama sustainability dari usaha itu. Dia sustain nggak kayak gitu? Sustainnya kira-kira berapa lama? Kayak gitu. Karena jurinya kan nanti juga dari kurasi tahap kedua ini jurinya juri ekspor kayak gitu. Melibatkan juga dari Kementerian Koperasi gitu, juga dari Insya Allah Bank Indonesia gitu, dan juga dari PBMT sendiri kayak gitu ya. Nah, ini nanti mereka akan kita uji terhadap satu tentang produknya. Produknya, oke. Ya, tentang produknya. Apakah dia itu punya nilai nggak, punya value nggak, misalnya gitu. Atau apa cerita dari produk itu, kayak gitu. Kemanfaatannya seperti apa, kayak gitu. Yang kedua ya tadi sustainability. Oke. Nah, saya sedikit cerita Pak, waktu yang saya Fastabikres tadi kan memang ada kurasi pertama, kurasi kedua, kemudian Pak Anto juga menyampaikan sustainable nggak nih bisnisnya, ada value-nya nggak nih produknya. Jadi saya waktu dulu Fastabikres itu ke Singapura ikut ASEAN Impact, itu kan ada 40 peserta yang masuk ke situ, yang berhasil lolos ke situ. Kemudian di penilaian awal ini saya sebenarnya dapat bocoran penilaiannya setelah event selesai. Kebetulan kenal dengan salah satu jurinya, dikenalkan salah satu jurinya. Terus akhirnya jurinya menyampaikan bahwa memang di sesi pertama itu yang dicari adalah dia bisa menghasilkan impact dan sudah berjalan atau belum. Nah, alhamdulillahnya waktu itu Fastabikres lolos di penilaian pertama, masuk ke 20 besar. Oh, Masya Allah. Ya. Nah, di 20 besar barulah diuji istilahnya produk ini unik enggak, terus sudah banyak yang
punya atau belum, kemudian apa namanya, idenya seperti apa. Nah, karena waktu itu Fastabik Gresik itu kan konsepnya kita membantu orang yang belum apa namanya, yang belum punya pekerjaan, kita kasih pekerjaan menjadi OB profesional, kemudian apa namanya, ada kantor. Kantornya dibeli jasa itu. Memang di Pati lokasi Fastabik belum banyak jasa itu, tapi kan di kota-kota besar sudah banyak. Nah, apa istilahnya nggak lolosnya Fastabik Gresik itu di situ, Pak. Jadi ketika di apa namanya, penilaian kedua, kami dianggap itu bisnisnya sudah banyak yang menjalankan gitu, nggak ada unik-uniknya gitu. Begitu, Pak. Ya, itu juga unik, itu juga menjadi penilaian kita, begitu ya. Tapi lebih kepada sustainability-nya seperti apa sih, kayak gitu untuk tahap yang kedua kayak gitu ya. Nah, nanti itu kan tadi ada pembuatan video, terus kemudian berkas-berkas. Nah, apakah nanti si teman-teman apa namanya UMKM ini yang istilahnya lolos administrasi ya dalam tanda kutip, yang apa namanya bisa masuk ke BMT World, apakah nanti mereka harus presentasi, Pak? Iya, tentu nanti akan presentasi di kurasi 1 dan di kurasi 2 gitu. Jadi dari misalnya ada 300 UMKM ya, ini kita akan ambil 30. Nah, 30 itu nanti akan masuk ke kurasi tahap 1. Dari kurasi tahap 1 akan kita ambil 30 itu kita ambil 5. Gitu untuk ditentukan juara 1, 2 dan 3. Begitu. Berarti nanti presentasinya 2 kali atau 2 kali dengan materi yang bisa sama bisa berbeda, tergantung dari UMKM-nya mempersiapkannya seperti apa. Oke. Berarti hampir sama ya. Dulu saya waktu di Asian Impact itu juga sama, kita presentasi 2 kali, materinya juga boleh sama atau boleh tidak gitu, karena kebetulan jurinya pun berbeda. Iya, betul, sama. Nah, ini nanti ini juga kan jurinya berbeda. Menarik sekali ini berarti apa namanya BMT Award. Nah, kembali ke Pak, kembali ke awal lagi tadi saya kan sempat menanyakan ide awalnya itu bagaimana kan. Pak Anto menyampaikan bahwa ide awalnya itu ya ada ide besar dari MPP yang harus dijalankan. Nah, konsep tadi apa namanya, istilahnya kita memberikan apresiasi kepada teman-teman UMKM itu datangnya dari mana dan bagaimana timnya Pak Anto itu menggodok idenya ini gitu. Ya karena ini silatnasnya bulan Desember ya, kita gerak cepat ini. Mepet ini kayaknya Pak Surti. Sudah sangat mepet gitu. Jadi memang kita gerak cepat. Alhamdulillah saya dibantu dari teman-teman yang luar biasa gitu, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat gitu, termasuk juga para sekretaris eksekutif di Geraha PBMT ini membantu kita. Ya ini semoga ini bisa kita bisa menghasilkan yang bagus gitu, karena ini juga yang pertama kan gitu. Nah, untuk konsep alhamdulillah sudah kita dari MPP sudah punya konsep besarnya gitu, ya sudah. Nah, tinggal kita turunkan nih konsep besar itu, kita turunkan ke dalam materi-materi yang kecil gitu istilahnya. Nah, sehingga muncullah tadi yang kita sampaikan tadi, ada 3 kriteria tadi itu. 3 kriteria tadi, kemudian ini yang kemudian kita turunkan, persyaratan untuk UMKM yang inspiratif ini, kemudian promotor yang ini, kemudian yang favorit seperti ini. Nah gitu, juga termasuk kanal digital yang harus kita pakai. Nah kayak gitu. Jadi memang ini kerja lari sprint lah istilahnya gitu. Kalau dilihat dari bulan kan ini sudah Oktober, November, dan nanti Desember. Kita praktis hanya punya waktu sekitar 1,5 bulan untuk itu. Kalau boleh tahu timnya Pak Anto dibentuknya kapan itu, Pak? Mungkin 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu berarti awal Oktober. Awal Oktober. Berarti persiapan menggodok konsep dan juga pelaksanaan itu hanya 2 bulan ya, Pak? Ya seperti itu gitu. Tapi mungkin karena teman-teman ini terbiasa gerak cepat mungkin ya. Jadi ya saya terbantu dengan adanya teman-teman yang terbiasa membuat konsep itu, sehingga ya saya tinggal menata catur lah istilahnya, begitulah ya gitu. Oh ini di sini, oh ini di sini. Nah kayak gitu. Membagi-bagi tugas gitu. Kan ketua tugasnya untuk membagi tugas ya. Apa namanya? Kemudian ini kan termasuk acara pertama ya di Silaknas BMT Award. Nah, apakah harapannya Pak Anto ini bakal berkelanjutan atau seperti apa, Pak? Iya.
saya begitu disampaikan oleh MPP BMT Award, saya langsung, oh ini luar biasa ini gitu. Jadi di tengah pandemi yang seperti ini dan juga mungkin barangkali masyarakat di Indonesia ini belum ngeh banget gitu ya terhadap BMT. BMT itu apa sih begitu? Bisa jadi ada yang seperti itu. Nah, karena ada BMT Award ini dan bukan khusus ya istilahnya. Tahap pertama ini untuk UMKM, maka bisa jadi ini akan menjadi bahan omongan gitu. Bahan omongan di tingkat nasional, ada UMKM yang diberi award oleh BMT. Begitu. Okay. Bisa jadi untuk yang kedua tidak UMKM gitu. BMT Award misalnya tentang apanya kayak gitu. Sekarang kan BMT Award kategorinya misalnya UMKM gitu ya. Mungkin tahun depan Silatnas tahun depan gitu bisa jadi BMT Award untuk apa begitu, ditambah selain UMKM misalnya tentang baitul malnya atau tentang program pendayagunaannya atau tentang yang lain lah, tidak harus di BMT-nya itu, tetapi bisa kemudian ke anggota-anggota yang apresiasi BMT kepada anggotanya, tidak harus kepada institusi BMT-nya begitu. Oke. Apa namanya, berarti kalau saya simpulkan dari tadi Pak Anto itu bahwa Pak Anto juga berharap bahwa konsep besar ini berkelanjutan gitu ya. Iya. Bahwa apa namanya, kita juga harus mengapresiasi dari, ya mungkin untuk episode awal di UMKM, nanti di episode lain nanti mungkin tim Baitul Mal per BMT-nya atau yang lain-lain. Nah, tapi tadi yang menarik yang Pak Anto sampaikan bahwa apa namanya, banyak orang yang nggak ngerti apa sih itu BMT, Pak. Saya sepakat itu, Pak. Karena gini, Pak. Saya kan juga tumbuh besar di keluarga yang menggeluti per-BMT-an lah istilahnya seperti itu. Iya. Dari saya dulu istilahnya di pondok ya, sampai saya kuliah, bahkan saya kuliah di ekonomi Islam, itu teman-teman saya banyak yang ngerti BMT, Pak. Taunya ya kalau dosen beberapa ada yang mengerti dan mendalami BMT, tapi ada yang hanya tahu. Jadi lebih kayak mereka apa-apa bank syariah gitu. Padahal kalau saya lihat konsepnya BMT itu menarik banget gitu. Apa namanya, bahkan waktu itu Pak Saad selaku apa namanya yang mewakili perhimpunan pernah diundang di kampus saya, itu menyampaikan bahwa BMT itu pasarnya untuk orang menengah ke bawah. Kita konsepnya itu menolong. Kita itu konsepnya adalah gotong royong, makanya secara izin negara kita koperasi begitu, berbeda dengan konsep yang ada di bank ya istilahnya seperti itu. Iya betul. Itu Pak, jadi saya sepakat dengan tadi Pak Anto menyampaikan bahwa nggak semua orang ngerti tentang BMT gitu. Mas, dan itu sebenarnya di dunia saya juga banyak, bahkan di teman-teman saya yang menggeluti ekonomi Islam nggak begitu mengerti apa itu BMT. Ya begitulah. Padahal mungkin bisa jadi sudah 27 tahun, 28 tahun BMT itu ada di Indonesia begitu ya. Tapi bahkan ya udah lama. Pringharjo udah berapa tahun, Pak? Pringharjo tahun ini 27 tahun. Oh, 27 gitu. Tahun sudah. Maksudnya istilahnya sudah lama. Pas Tabik itu udah 20 berapa saya lupa. Iya. Berarti sebenarnya sudah puluhan tahun gitu ya. Kita ada di Indonesia itu, cuman mungkin karena apa ya, kita ini tawaduk banget gitu ya. Kita sangat tawaduk kayak gitu, sehingga apa istilahnya, untuk muncul ke negara itu agak malu-malu sedikit. Tapi mungkin sekarang tidak seperti itu gitu. Tidak seperti itu karena sudah mungkin zamannya sudah berbeda. Sudah berbeda. Sudah berbeda. Bahkan waktu itu Pak Andi Tamsis itu waktu pernah diskusi, dia pernah presentasi ke luar negeri ya. Karena Pak Andi ini udah internasional ya kelasnya. Iyalah. Pak Andi kalau mendengar ya maaf ya Pak Andi. Apa namanya, beliau juga pernah presentasi tentang konsep BMT, dan bahkan negara-negara yang tempat Pak Andi apa namanya presentasi tentang konsep BMT itu menarik gitu katanya. Mungkin tidak ada di dunia kali ya. Hanya ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia gitu ya. Baik Pak Anto, saya terima kasih sekali Pak Anto. Sama-sama. Sudah datang ke apa namanya studio kami. Kalau sedikit saya simpulkan bahwa BMT Award ini adalah sebuah wadah atau acara baru untuk mengapresiasi di episode pertama ya, di episode pertama di tahun ini, di acara salah satu acara Silaknas yang mengapresiasi
teman-teman di UMKM gitu, karena apalagi di masa pandemi ini kan kita harus bisa mengapresiasi teman-teman UMKM gitu. Ya, betul. Nah, sebelum saya tutup nih Pak, saya minta sebuah quote, kalimat buat para pendengar dari Pak Anto. Oh gitu ya. Untuk terakhir. Monggo. Wajib ini ya. Wajib nih Pak. Ya baik. Apa ya quote-nya? Mungkin gini aja. Mari kita bawa BMT kita ini yang tadinya kita bermain pinggiran, kita bermain di ranah pinggiran, kita bawa menuju ke perhelatan negara yang luar biasa, bisa merubah bangsa Indonesia ini, merubah negara kita ini dengan yang lebih baik, sehingga tujuan akhir dari kita Makosid Syariah itu bisa betul-betul terjawab, bisa kemudian terimplementasi di kehidupan masyarakat. Itu aja. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Pak Anto. Sama-sama Mas Andi. Telah berbincang-bincang dengan saya dan juga para pendengar atau sobatku semua. Sobatku semua, saya Ibrahim Al-Hanif pamit undur diri. Selamat bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.